Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Arbangatun Hasanah dari Universitas Terbuka Purwokerto, Program Pendidikan PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Saya akan memaparkan anak dengan gangguan kecemasan. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai oleh emosi negatif yang kuat dan simptom tubuh yang mengalami ketegangan yang terjadi karena anak dengan penuh kekhawatiran mengantisipasi kemalangan atau adanya bahaya di masa yang akan datang. Perlukah seseorang memiliki perasaan cemas? Jawabannya ya. Kenapa? Karena kecemasan dibutuhkan bagi seseorang dalam tingkatan tertentu. Contoh, jika Anda akan menghadapi ujian akhir dan Anda sama sekali tidak memiliki rasa cemas, atau saat Anda berada di bangunan lantai 8 saat terjadi kebakaran dan Anda sama sekali tidak merasa cemas. Apa jadinya? Jadi kecemasan tetap dibutuhkan dalam diri seseorang dalam tingkatan tertentu. Penyebab kecemasan: yang pertama, insecurity. Yang kedua, perasaan bersalah. Yang ketiga, model dari orang tua. Yang keempat, frustasi yang berlebihan. Gejala-gejala atau tanda-tanda kecemasan dapat dilihat dari sistem fisik seperti detak jantung meningkat, nafas lebih cepat, mual, sakit perut, pusing, otot tegang, jantung berdebar, muka memerah, muntah, mati rasa, dan berkeringat. Selain itu, dapat dilihat dari sistem kognitif seperti berpikir tentang sesuatu yang menakutkan atau dilukai, berpikir atau membayangkan monster atau binatang buas, berpikir dirinya tidak mampu atau tidak kompeten, sulit berkonsentrasi, lupa dan tidak dapat mengingat sesuatu, membayangkan hal yang berbahaya akan menimpa orang-orang yang ia sayang. Selanjutnya, tanda-tanda kecemasan dapat dilihat dari sistem tingkah laku seperti menghindar, menangis, atau berteriak-teriak, menggigit kuku, suara bergetar, gagap, bibir bergetar, menelan ludah, menghisap jempol, dan gelisah. Penanganan untuk anak dengan gangguan kecemasan. Yang pertama, menerima anak dan menenangkan hatinya. Jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Yang kedua, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Ajaklah anak untuk melakukan bermacam-macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, atau menggambar. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan ketegangan yang ada. Sebagai contoh, apabila anak merasa cemas bahwa hasil mewarnainya akan buruk, misal takut keluar garis, ajak ia untuk berpikir langkah apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi. Misalnya dengan mewarnai secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Yang ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Hal yang sering terjadi adalah anak merasa bersalah, takut, dan cemas terhadap pikiran-pikirannya tersebut. Dapat menanyakan hal-hal apa yang dapat mencemaskan anak. Permainan juga dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan anak. Biarkan anak mengekspresikan kecemasannya dalam kegiatan bermain yang mereka lakukan. Ajarkan anak untuk menghadapi masalah, bukan menghindarinya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Memahami dirinya sendiri, orang lain, dan berbagai hal merupakan cara yang paling baik untuk mencegah kecemasan. Berusaha untuk menjelaskan kepada anak mengenai hal yang membuat cemas dengan menggunakan bahasa anak, dan ajak anak untuk membantu memecahkan masalahnya.
pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan, yaitu orang tua, guru, dan tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan terapis. Yang pertama, dari orang tua menjadi pihak yang berperan penting, mengingat penyebab kecemasan seringkali bersumber dari faktor pengasuhan dan model yang ditampilkan orang tua. Yang kedua, kehadiran psikiater, psikolog, dan terapis menjadi penting apabila kecemasan yang dialami anak tergolong intens, agar dapat menyarankan bentuk penanganan yang sesuai. Selain orang tua dan tenaga profesional, guru juga berperan dalam penanganan anak yang mengalami kecemasan. Guru dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kecemasan yang dialami anak, terutama dalam tingkatan yang belum intens. Misalnya, saat anak tidak berani tampil untuk bicara di depan kelas, takut menaiki perosotan, atau cemas hasil karya tidak rapi. Demikian video dari saya. Bagi bunda-bunda yang mempunyai putra-putri dengan gangguan kecemasan, semoga lebih bersabar dalam mendampingi putra-putrinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.